Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap kita yang berziarah ke Madinah pasti memandang kubah hijau Masjid Nabawi yang mulia. Di bawahnya bersemayam jasad tiga manusia paling mulia dalam sejarah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kubah ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga simbol penghormatan tertinggi umat Islam. Namun, pernahkah Anda melihat atau mendengar tentang gundukan aneh yang menonjol di sisi kubah hijau itu? Isu yang beredar sangat mistis dan seringkali disalah-artikan. Gundukan itu adalah jasad seorang pria fasik yang tewas tersambar petir saat mencoba menghancurkan masjid. Dan konon jasadnya terpaksa dimakamkan di atas kubah sebagai pelajaran bagi siapapun yang berniat jahat. Benarkah kisah fantastis ini? Dan mengapa cerita yang begitu aneh ini sengaja disebarkan hingga kini, bahkan di era informasi serba cepat ini? Kita akan bedah tuntas fakta sejarah, klarifikasi resmi dari otoritas Madinah, dan mengungkap motif tersembunyi di balik hoaks kolosal ini yang seringkali dijadikan alat untuk memecah belah umat. Sebelum kita membongkar misteri ini dengan ilmu yang mendalam dan informasi yang valid, yuk dukung channel ini agar terus menyebarkan ilmu dan kebaikan. Tekan tombol like, sampaikan insight Anda di kolom komentar, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kajian sejarah Islam yang berbasis fakta, ilmu, dan terbebas dari mitos. Kubah hijau adalah ikon spiritual umat Islam. Ia adalah penanda suci di Jazirah Arab. Di bawahnya terdapat 3 makam yang paling dicintai umat. Kubah itu sendiri adalah bagian dari Masjid Nabawi yang merupakan destinasi wajib dan merupakan situs suci kedua bagi setiap muslim. Jutaan orang dari seluruh penjuru dunia datang berkunjung dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Namun di tengah kesakralan tersebut muncul sebuah isu yang aneh dan jangkal mengenai kubah ini, yaitu terdapat sebuah jendolan atau seperti gundukan yang terdapat pada sisi kubah hijau itu. Isu yang beredar menyebutkan bahwa gundukan ini adalah jasad seorang pria fasik yang tewas di sana. Dikisahkan bahwa pria ini berniat menghancurkan Masjid Nabawi, entah apa alasannya. Pria ini memulai aksinya dengan menaiki kubah dengan cara memanjatnya. Setelah si pria berada hampir di puncak kubah itu, tiba-tiba ada petir yang menyambar dan tepat mengenai tubuhnya. Tubuh pria itu seketika hangus dan gosong. Karena gosong dan lengket, tubuhnya dikatakan tidak bisa dilepaskan dari atas kubah Masjid Nabawi. Para saksi konon berusaha keras, tetapi jasad itu menolak untuk dipindahkan. Dengan kondisi terpaksa, akhirnya jasad pria malang itu ditutupi oleh suatu benda dan dimakamkan di sana. Kemudian dicat dengan warna yang serupa dengan warna kubah tersebut. Konon hal ini sengaja dibiarkan begitu saja supaya kedepannya bisa menjadi pelajaran bahwa barang siapa yang mencoba mengganggu atau menghancurkan situs suci, maka konsekuensinya akan sama seperti apa yang dialami oleh pria yang tersambar petir itu. Isu ini sahabat beriman telah tersebar luas, menyebar dari mulut ke mulut dan sempat memancing perdebatan sengit di berbagai media sosial dan forum daring. Meskipun tanpa adanya sumber atau bukti yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kisah ini diperkirakan terjadi pada tahun 2006 silam. Kejanggalan besar muncul ketika kita mencocokkan cerita ini dengan logika dan zaman. Jika peristiwa dramatis, seorang pria fasik disambar petir di atas situs paling suci kedua umat Islam terjadi di era milenial, di mana kamera digital, telepon pintar, dan media massa sudah sangat advance, anehnya berita tentang kisah ini tidak pernah viral secara global pada tahun itu. Dengan bukti foto atau video yang jelas dan tak terbantahkan. Bahkan sebagian besar umat Islam yang tinggal jauh dari Madinah baru mendengar kisah ini bertahun-tahun kemudian melalui sumber yang tidak jelas yang membuat narasi ini menjadi bahan empuk untuk meraih perhatian dan keuntungan pribadi. Untuk memahami mengapa kisah ini tidak masuk akal, kita perlu melihat kembali sejarah Masjid Nabawi dan posisi kubah itu sendiri. Awalnya lokasi berdirinya masjid ini merupakan tempat penjemuran buah kurma milik 2 orang anak yatim bersaudara, Sahal dan Suhail bin Amr. Tanah itu kemudian dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di sanalah beliau membangun masjid dan rumahnya dengan tangannya sendiri, dibantu oleh para sahabat dan kaum muslimin. Pada pertama kali dibangun, masjid ini sangat sederhana, hanya berukuran 50 x 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Temboknya dari batu bata dan tanah, sementara atapnya dari pelepah daun kurma.
Dalam perkembangannya, Masjid Nabawi telah beberapa kali mengalami renovasi dan perluasan besar-besaran oleh berbagai khalifah dan penguasa muslim. Awalnya masjid ini memiliki atap yang berbentuk datar. Kubah yang kita kenal sekarang baru dibuat pada masa Kesultanan Umayyah Al-Walid I. Awalnya kubah ini tidak berwarna hijau. Perubahan warna terjadi pada tahun 700 Masehi, di mana kubah ini dikat dengan warna hijau dengan tujuan agar mudah dikenali dan menjadi penanda. Jika orang dari jauh melihat kubah hijau, itu tandanya makam Rasulullah SAW tepat berada di bawahnya. Posisi makam Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar tepat berada di bawah kubah hijau ini. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, jika benar ada pria yang dimakamkan di atas kubah ini, posisinya berada di atas, makamnya akan memiliki kedudukan fisik yang lebih tinggi jika dibandingkan makam Rasulullah SAW. Sementara si pria diceritakan adalah orang yang fasik yang mencoba menghancurkan masjid. Ini adalah kejanggalan teologis yang fatal. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan makam seorang pria fasik yang posisinya diletakkan lebih tinggi dari makam manusia terbaik yang pernah diciptakannya? Bagaimana mungkin jasadnya harus diawetkan dan dijadikan tontonan atau pelajaran abadi di atas makam Nabi yang mulia? Secara logika dan akidah, hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Kisah ini bahkan menyebutkan bahwa pria itu berasal dari golongan tertentu yang tidak menyukai adanya bangunan di atas makam dan sebelumnya mengajukan beberapa makam di kuburan baki. Versi yang beredar ini sengaja dilekatkan untuk memicu perdebatan sekterian. Demi meluruskan isu yang menyesatkan dan meresahkan umat ini, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan situs suci pun buka suara. PT Bin Laden, salah satu perusahaan yang bertanggung jawab mengelola kota Mekah dan Madinah, memberikan klarifikasi di blog resmi mereka. Mereka menjelaskan bahwa gundukan yang ada di kubah hijau itu sama sekali bukanlah mayat, melainkan semacam jendela atau al-rawsan. Jendela ini dulunya memiliki fungsi praktis, yaitu sebagai akses untuk membersihkan dan merawat bagian dalam kubah secara berkala. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan struktur, jendela tersebut sudah ditutup rapat dan tidak pernah dibuka atau dipakai lagi. Karena penutupannya itu, ia menyisakan tonjolan atau gundukan dari luar. Klarifikasi ini diperkuat oleh pengelola Masjid Nabawi sendiri. Abdul Wahid Al-Hab, Direktur Humas Masjid Nabawi pada saat isu ini memuncak, secara tegas mengatakan bahwa isu yang berkembang mengenai gundukan di atas kubah itu tidak benar. Itu adalah cerita bohong yang diciptakan tanpa dasar. Beliau menyarankan umat Islam untuk mencari informasi yang valid dan otentik. Salah satu sumber terbaik yang disarankan adalah Museum Masjid Nabawi yang menyimpan rekaman sejarah, arsitektur, dan informasi detail tentang setiap sudut masjid tersebut. Sejarah hingga informasi apapun tentang masjid ini ada semua di sana. Disajikan secara otentik dan terverifikasi. Dengan demikian, telah jelas dan terang benderang bahwa gundukan di atas kubah masjid bukanlah jasad manusia, melainkan hanya jendela atau lubang akses yang telah ditutup. Lantas, jika fakta sudah terkuak, mengapa kisah ini terus dipelihara dan disebarkan? Siapakah yang menyebarkan isu ini dan apa tujuannya yang sebenarnya? Beberapa penyelidikan menunjukkan bahwa isu ini bersumber dari blog-blog dan artikel yang ditulis oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya, kebanyakan kelompok-kelompok inilah yang menyebarkan cerita bohong ini dan bahkan menceritakan kisah palsu ini di majelis-majelis komunitas mereka. Tujuan mereka adalah karena adanya rasa ketidakpuasan dan kekesalan yang mendalam terhadap pemerintah Arab Saudi. Dahulu, pemerintah Saudi pernah mengambil kebijakan kontroversial, yaitu menghancurkan bangunan-bangunan keagamaan yang ada di wilayah pekuburan Baqi, seperti monumen atau tempat-tempat ibadah yang didirikan di sekitaran makam para sahabat dan keluarga Nabi. Bangunan-bangunan itu dihancurkan dengan alasan untuk menegaskan tauhid dan memberantas syirik dan bid'ah. Kekhawatiran saat itu adalah dengan adanya bangunan atau monumen-monumen di sekitaran pekuburan, orang-orang akan berdoa kepada kuburan atau bahkan melaksanakan salat menghadap kuburan, yang mana hal itu sangat dilarang dalam Islam. Larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ini berlandaskan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammama. Artinya, bumi seluruhnya adalah masjid atau tempat untuk salat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menegaskan bahwa kuburan bukanlah tempat untuk beribadah. Karena kebijakan penegakan tauhid inilah, kelompok-kelompok yang tidak setuju menyebarkan kisah palsu ini.
Mereka berusaha menjatuhkan citra pemerintah Saudi dengan narasi yang menuju bahwa penguasa Saudi memusuhi dan mencoba merusak situs-situs suci. Bahkan dengan narasi yang menuduh bahwa pria yang tersambar petir itu adalah orang baik yang dianiaya. Kisah ini adalah hoaks yang sengaja diproduksi untuk kepentingan politik dan persaingan mazhab, menciptakan citra negatif seolah-olah penguasa Madinah adalah penghancur situs suci. Sebagai sahabat beriman yang cerdas, adalah kewajiban kita untuk menyaring setiap informasi, terutama yang berkaitan dengan agama, sejarah, dan tempat suci. Kita harus selalu merujuk pada sumber yang valid dan terverifikasi, bukan pada cerita mistis yang tidak jelas asal-usulnya. Jangan biarkan hoaks kolosal menjadi bahan bakar perpecahan di antara umat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat, menguatkan iman kita, dan memberikan hikmah untuk selalu memegang teguh fakta dan menjauhi fitnah yang disebarkan dengan tujuan merusak persatuan umat. Jika Anda tertarik untuk membahas lebih jauh tentang sejarah perluasan Masjid Nabawi atau kebijakan penghancuran monumen di Baqi dalam pandangan syariah, silakan beritahu kami di kolom komentar. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.